Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Marsito dengan NIM 66. Di sini kita akan membahas makromolekul yang terdiri dari polimer, karbohidrat, protein, dan lipid. Check it out. Yang pertama, pengertian makromolekul. Makromolekul adalah polimer yang tersusun dari monomer yang merupakan molekul yang kecil dan sederhana. Makromolekul terbagi menjadi 4, yaitu polimer, karbohidrat, protein, dan lipid. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 saja, yaitu polimer, karbohidrat, serta protein. Pembentukan polimer disebut dengan polimerisasi. Yang pertama ada polimerisasi adisi. Pembentukan polimer melalui proses ini terjadi apabila monomer mengandung ikatan rangkap. Pada pembentukan ini, jumlah-jumlah atom monomer-monomer sama dengan jumlah atom polimernya. Dengan kata lain, tidak ada atom yang lepas. Contohnya, etena menjadi polietena. Yang kedua ialah polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi terbentuk oleh monomer yang mengandung gugus fungsi tertentu. Pada pembentukan polimer dengan proses ini disertai oleh pelepasan molekul, misalnya air, CO2, dan lain-lain. Contohnya sebagai berikut. Sifat-sifat polimer. Yang pertama, sifat termal. Polimer sebagai isolator memiliki sifat termal yang baik, walaupun polimer bukan konduktor. Yang kedua, sifat kelenturan. Karena sifat lenturnya, polimer mudah diubah menjadi produk yang diinginkan. Yang ketiga, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Sifat keawetan terhadap mikroorganisme ini seringkali dipunyai oleh polimer sintesis. Yang keempat, sifat lainnya. Sifat berbeda yang dimiliki polimer di antara lain, yakni ringan, dalam artian rasio bobot atau volume kecil, tahan korosi dan kehancuran terhadap lingkungan yang agresif, dimensinya stabil sebab mempunyai berat, molekul besar, dan lainnya. Aplikasi polimer sintesis dalam kehidupan. Yang pertama ada PVC atau polyvinyl klorida yang mempunyai sifat lunak dipakai untuk jas hujan. Yang kedua ada PS, polistirena. Polistirena yang berbentuk kaku dan gampang pecah dipakai untuk sendok dan garpu plastik. Yang ketiga ada PE atau polietilena. Polietilena terbagi menjadi dua. Yang pertama ada HDPE atau High Density Polyethylene. Ialah polietilena dengan sifat lebih powerful dan kaku. Digunakan untuk botol plastik. Yang kedua ada LDPE atau Low Density Polyethylene. Ialah polietilena dengan sifat lebih plastis dan titik leleh lebih rendah dibanding HDPE. LDPE ini digunakan untuk kantong kresek. Yang keempat ada PTFE atau politetrafluoroetilena. Mempunyai sifat kuat, tidak reaktif dan tahan panas. Digunakan untuk pelapis panci anti lengket. Yang terakhir ada PMMA atau polimetil metakrilat. Mempunyai sifat kuat, keras, ringan, dan transparan. Digunakan untuk kaca jendela pesawat terbang. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan makromolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CN dalam kurung H2O tutup kurung M. Karbohidrat disebut juga sebagai senyawa polihidroksialdehida atau polihidroksi keton dan turunannya. Pada bab ini, kita akan membahas ada 3 jenis karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana dan tidak bisa mengalami proses hidrolisis atau pemecahan menjadi karbohidrat lain. Berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida dibedakan menjadi karbohidrat aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehida dan karbohidrat ketosa yang memiliki gugus fungsi keton.
Monosakarida paling sederhana ialah gliseraldehida, karbohidrat dengan gugus aldehida, dan hidroksil aseton, karbohidrat dengan gugus keton. Berikut gambar struktur dari gliseraldehida dan dihidroksiaseton. Disakarida. Disakarida yaitu karbohidrat yang terbentuk dari dua buah monosakarida. Berikut penjelasan mengenai disakarida beserta rumus strukturnya. Yang pertama ada laktosa. Laktosa merupakan disakarida yang tersusun dari dua buah monosakarida, yaitu galaktosa dan glukosa dengan rumus umum sebagai berikut. Maltosa merupakan disakarida yang tersusun dari dua buah monosakarida yang sama, yaitu dua buah glukosa dengan rumus struktur sebagai berikut. Sukrosa merupakan disakarida yang tersusun dari dua buah monosakarida yang berbeda, yaitu fruktosa dan glukosa, dengan rumus struktur sebagai berikut. Polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang banyak monosakarida. 3 contoh karbohidrat yang termasuk polisakarida yaitu selulosa, amilum, dan glikogen. Pada video kali ini, kita akan membahas satu saja yaitu selulosa. Selulosa merupakan polisakarida yang monomernya paling sederhana adalah glukosa. Berikut rumus dari selulosa. Protein. Protein merupakan polimer yang tersusun dari monomer berupa asam amino. Unsur penyusun utama dalam suatu protein terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Selain unsur utama tersebut, protein juga disusun oleh beberapa unsur seperti sulfur, fosfor, dan beberapa protein yang mengandung iodin, mangan, tembaga, dan besi. Struktur dan bentuk protein. Berdasarkan struktur dan bentuknya, terdapat 4 struktur protein. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer berkaitan dengan struktur linear pada rantai protein. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder membentuk lipatan atau folding beraturan, seperti alpha helix dan beta sheet. Yang ketiga ialah struktur tersier. Struktur tersier membentuk lipatan struktur alpha helix dan beta sheet. Yang keempat ada struktur quaterner. Struktur quaterner membentuk molekul kompleks yang tidak terbatas hanya pada satu rantai protein. Asam amino. Asam amino merupakan monomer penyusun protein yang memiliki rumus umum sebagai berikut. Pada suatu asam amino terdapat gugus COOH dan NH2, sementara R merupakan pembeda antara asam amino 1 dengan asam amino lainnya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.